Halo semuanya, kami dari kelompok 6, ada saya Claudia Janvika. Saya Daniel Steven Gitaran. Saya Stefani Clara. Saya Jos Peter Sirait. Nah, kami sekarang lagi ada di Vihara Vipassana Kusala Cita yang berlokasi di perumahan Bojong Menteng Indah, bertepat di Rawalumbu, Bekasi. Damn, y'all feel it? Perkenalkan Pak, kami dari Marsudiri ini Bekasi, ingin melakukan wawancara dengan Bapak, dengan namanya siapa Pak? Saya Pak Puji atau sering dipanggil Romo Pujianto. Perkenalkan dulu, saya Claudia Janvika. Saya Jos Peter Sirait. Saya Stefani Clara. Nah, jadi sebelumnya Pak, saya ingin tahu tentang sejarah Vihara Vipassana Kusala Cita ini gimana Pak? Baik. Ini dari mana? SMA Marsudiri ini ya? Iya. Oke. Jadi Wihara Wisma dulu awalnya ini adalah namanya Wisma Vipassana Kusala Cita, atau orang sering menyebut juga dengan Wihara Kusala Cita. Nah, dimulai dari tahun 2008. Ini dimulai pembangunannya. Nah, sebelumnya itu di Bekasi belum ada wihara yang mengikuti mazhab Theravada berdiri. Jadi dulu masih ada beberapa aliran lain ada, tapi untuk mazhab Theravada belum ada. Mereka akhirnya mengadakan puja bakti di rumah umat, terus akhirnya menemukan lokasi di sini dan dimulai pembangunannya tahun 2008. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk sebagai tempat berkegiatan, baik untuk puja bakti maupun pendidikan, ya semacam retret meditasi gitu. Jadi makanya di sini cukup luas karena ada tempat penginapan yang bisa digunakan untuk umat. Ya, seperti itu. Dari mulai tahun 2008 kita mulai. Nah, untuk perayaan agama Buddha ini sendiri, Waisak aja ya Pak? Nah, oke. Mungkin ada yang pernah tahu tentang agama Buddha atau sedikit-sedikit? Sedikit, baik. Jadi dalam agama Buddha ada beberapa hari raya atau perayaan yang dilakukan secara umum ya. Kayak gini. Dalam agama Buddha ada beberapa aliran, dan kita yang mempunyai aliran Theravada itu ada 4 perayaan yang biasanya dilakukan. Kalau aliran-aliran ada, ya kita tidak usah bahas itu. Yang pertama adalah Waisak. Sebagai yang memang sudah dikenal sangat umum. Yang kedua adalah namanya hari Asada. Waisak itu memperingati, saya sebutkan 4-nya dulu ya. Asada, terus Katina, dan Magha Puja. Nah, Waisak itu memperingati tentang adanya 3 peristiwa. Kalau kalian pernah baca, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna, dan Sang Buddha mencapai parinibbana atau wafat lah secara umum gitu ya. Nah, yang kedua yaitu Asada, yaitu gimana saat Sang Buddha pertama kali setelah mencapai penerangan sempurna atau mendapatkan pengertian yang benar tentang ajaran Buddha dan mengajarkannya kepada umat gitu. Nah, itu Asada. Yang ketiga adalah Katina, yaitu bagaimana waktu di mana setelah biku itu menjalani masa wasa atau berdiam di wihara selama 3 bulan, menerima dana dari umat. Nah, itu hari Katina. Jadi mempersembahkan dana berupa jubah biasanya, atau 4 kebutuhan pokok biku. 4 kebutuhan pokok biku itu apa? Yaitu pakaian atau berupa jubah, kedua makanan, ketiga obat-obatan, dan keempat tempat tinggal. Nah, itu adalah yang Katina. Sedangkan yang keempat, keempat benar ya? Benar. Keempat itu Magha Puja, yaitu pertama kali Sang Buddha memberikan ajaran kepada para arahat.
para arahat yang berkumpul sebanyak 1.250 orang biku yang telah mencapai arahat pada satu tempat. Di situ kita peringati sebagai hari Maga Puja. Nah, jadi ada 4 ya. Jadi yang terkenal memang Waisak, yang sangat terkenal. Tapi sebenarnya memang kita peringati 4 peristiwa itu. Ya ada yang lain tapi kita tidak tekankan di situ. Selamat siang Pak. Pada siang ini kami akan mewawancarai Bapak, nanya beberapa hal aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama saya mau nanya Pak, apa tanggung jawab utama sebagai pengurus vihara dan bagaimana cara menjalankannya? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Jaya, sebagai pengurus, salah satu pengurus di Wihara Kusala Cita Bekasi. Tadi pertanyaannya bagaimana sebagai pengurus itu ya? Ya, menjalankannya. Menjalankan sebagai pengurus. Dikatakan sebagai pengurus yaitu berarti mengurus wihara ini gitu. Jadi apa yang dilakukan sebagai pengurus ya kita melayani umat, memfasilitasi umat-umat, khususnya umat Buddha yang berada di area atau kota Bekasi ini. Jadi pelayanannya itu apa aja? Kita mulai dari pembacaan parita untuk umat-umat yang berkeluarga, yang mempunyai bayi gitu, baru lahir, ada yang ingin memberikan pelayanan sebagai pembacaan parita kelahiran, terus pelayanan umat yang menikah, atau pemberkatan, kita melayani di wihara ini. Bahkan untuk umat-umat yang sedang sakit itu ingin dibacakan parita, kita kunjungi baik di rumah umat sendiri ataupun di rumah sakit. Dan juga sampai dengan kepada kematian, kita melayani umat-umat yang sedang berduka. Ya seperti itu. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Clara. Nah, mau nanya, nama kamu siapa? Waskita. Aku Tatana. Nama aku Kantitalia. Oke, jadi aku mau nanya beberapa pertanyaan nih. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti ibadah di vihara ini? Waskita? Ya perasaan ya seperti biasa-biasa aja. Oke. Kalau aku perasaannya senang karena ketemu banyak teman aku di sini. Aku juga perasaannya senang karena ketemu teman-teman di sini. Terus abis ibadah pasti rasanya tenang aja. Oke. Yang terakhir, apa yang paling kamu sukai tentang vihara ini? Ya main game terus diisi sesuatu yang bermanfaat, pembelajaran tentang agama ini. Kalau misalnya kita ulang tahun bersama itu dapat kue sama yang lain-lain itu senang. Terus kalau ada kegiatan juga dapat sesuatu itu seru. Karena aku di sini pengasuh, yang pasti aku senang karena ketemu anak-anak di sini, bisa sharing-sharing juga sama teman-teman. Oke, terima kasih Waskita, Tatana, sama siapa? Tanti. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih.